Shalom anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bagaimana? Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tentu siap dong ya Tante. Siap. Iya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada saat hari ini. Saya persilahkan Tante Zainal untuk berdoa. Mari anak-anak kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan serta perlindungan-Mu bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih dong. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Ku tembak, dor dengan imanku. Ku tembak, dor dengan imanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
percaya hari ini kita semua antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tuhan senantiasa melindungi kami, memberi kesempatan untuk kami terus datang beribadah kepadamu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kali ini Tante akan bercerita tentang perjalanan seorang raja Israel. Ya, raja ini anak-anak dipilih oleh Tuhan sendiri, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Raja ini begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi raja ini sehingga apapun yang dilakukan raja ini dibuat Tuhan berhasil. Setiap kali raja ini mau berperang menghadapi bangsa lain, raja ini selalu berdoa terlebih dahulu. Raja ini minta pimpinan Tuhan. Nah, pada saat dia menang dalam pertempuran, kembali raja ini mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu seterusnya anak-anak. Lah, dia mau berperang lagi, menghadapi bangsa yang lain lagi. Dia kembali berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Raja ini tidak mengandalkan strategi yang lalu-lalu, tetapi dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Luar biasa ya anak-anak. Pada saat raja ini dalam pelarian, pada saat dia berlari masuk ke dalam gua, ya, berlari di padang gurun dan berlari di kota-kota lain pada saat dia dikejar oleh mertuanya, dia juga terus tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan saat ini kamu harus cepat-cepat pergi dari tempat ini, maka anak-anak raja ini juga memerintahkan pasukannya, ayo kita cepat-cepat pergi dari tempat ini. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan mengatakan kamu harus tetap tinggal di tempat ini, maka raja ini juga taat anak-anak. Dia tetap tinggal di tempat itu. Luar biasa ya, hubungan raja ini dengan Tuhan sangat manis sekali. Tetapi anak-anak, pada suatu waktu saat raja ini mengalami kemenangan demi kemenangan, dia pelan-pelan mulai undur. Dia mulai undur dari roh Tuhan. Akhirnya anak-anak dia jatuh ke dalam dosa yang amat jahat di hadapan Tuhan. Raja ini tidak cepat bertobat anak-anak. Malah dia untuk menutupi dosa yang menjijikkan, dia melakukan dosa lagi. Semula raja ini diberi Tuhan hikmat kepintaran untuk mengatur strategi perang. Tetapi pada saat dia berada dalam kondisi jauh dari Tuhan, akal raja ini dipakai untuk tipu muslihat anak-anak. Pada saat itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon. Nah, raja ini menulis surat anak-anak kepada panglima perangnya. Pada saat itu panglima perangnya bernama Yoab, ya. Raja ini menulis surat, tolong tempatkan prajurit itu di garda paling depan. Tempatkan prajurit itu di garis yang paling depan, di mana terjadi pertempuran yang sangat sengit. Nah, kemudian kamu Yoab, pelan-pelan kamu menarik pasukanmu mundur sehingga prajurit itu mati terbunuh. Wah, luar biasa anak-anak, jahat sekali raja ini ya, licik sekali akalnya. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa ya tante kok raja ini tiba-tiba menjadi licik sekali? Mungkin ada yang tahu jawabannya. Kenapa ya tante kok raja ini kepingin prajurit itu mati terbunuh? Karena raja ini mengingini istri prajurit itu anak-anak. Jadi raja ingin mengambil istri dari prajurit itu. Wah, Tuhan sangat sedih. Hal ini benar-benar jahat di mata Tuhan ya anak-anak. Kemudian Tuhan mengutus seorang nabi
untuk menegur dosa raja ini. Nah, kemudian datanglah nabi tersebut menghadap raja ini. Nabi ini berkata kepada raja, "Paduka raja, izinkan hamba bercerita. Dalam suatu kota ada 2 orang paduka, yang satu amat kaya, dia memiliki banyak sekali ternak lembu dan domba. Seorang lagi adalah seorang yang miskin paduka. Dia hanya memiliki seekor lembu betina kecil yang dia beli dan dia pelihara di dalam rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Jadi domba betina kecil ini diperlakukan sama seperti anaknya sendiri. Makan dari piringnya, minum dari cangkirnya, bahkan domba kecil ini tidur di pangkuannya paduka." Nah, pada suatu hari si kaya ini kedatangan seorang tamu. Si kaya kepingin memberikan hidangan yang lezat buat tamunya. Tetapi si kaya tidak mau memotong domba atau lembunya, tidak mau dia. Kemudian si kaya ini mengambil domba dari si miskin, memotongnya, memasaknya dan menghidangkan kepada tamu itu. Mendengar ini anak-anak, raja itu menjadi marah. Wah, kejam sekali orang kaya itu. Demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati. Dan dia harus mengganti 4 kali lipat domba si miskin itu. Kemudian nabi tersebut berkata, "Engkaulah orang itu paduka." Inilah yang dikatakan Tuhan. Engkau sudah melakukan hal yang jahat. Engkau meletakkan prajurit yang setia itu sengaja di depan, supaya dia mati terbunuh oleh orang Amon, dan engkau mengambil istrinya. Mengapa engkau melanggar perintahku? Padahal aku mengasihimu. Aku sudah memberikan tahta Saul kepadamu. Bahkan istri-istrinya juga kuberikan kepadamu. Kalau seandainya itu masih kurang, pasti aku memberikannya 2 kali lipat kepadamu. Mendengar nabi tersebut berkata seperti itu, raja ini anak-anak benar-benar menjadi sedih. Dia benar-benar anak-anak merasa kalau dirinya itu sudah menyakiti hati Tuhan. Dia sadar kalau perlakuannya, perbuatannya itu amat keji, memalukan dan melukai hati Tuhan. Raja ini kemudian mengakui semua dosa-dosanya. Dan raja ini bertobat. Kemudian nabi tersebut berkata, "Dosamu sudah diampuni, engkau tidak akan mati." Artinya apa anak-anak? Hubungan raja ini dengan Tuhan dipulihkan. Tetapi akibat dari dosa yang dia lakukan harus ditanggungnya anak-anak. Nabi tersebut meneruskan, "Inilah firman Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaummu sendiri." Artinya apa? Dari keluarga raja ini anak-anak, terus akan terjadi pertentangan, akan terjadi pembunuhan, dan terjadi hal-hal yang memalukan. Jadi sepanjang sisa hidup raja ini lebih kurang 25 tahun, dia harus menanggung semua akibat kesalahannya. Nah anak-anak, ayo kita semua terus berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang jahat. Kita terus minta pimpinan Roh Kudus biar kita terus tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tante, kalau misalkan saya sudah melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saya sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Saya sudah melakukan sesuatu yang menjijikkan, Tante. Bagaimana? Sama seperti raja itu ya anak-anak. Cepat minta ampun kepada Tuhan dan bertobat.
Karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah setia dan adil. Kalau kita mengakui semua dosa kesalahan kita, pasti diampuni dan kita dipulihkan. Ayo anak-anak, lebih baik, bukan cuma lebih baik, lebih benar kalau kita terus berjaga-jaga supaya kita tidak melakukan hal yang jahat, di mana itu menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma menyakiti hati Tuhan, akibatnya juga kita tanggung. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini ya anak-anak. Nanti pertanyaan sekitar firman Tuhan akan dibacakan oleh pembina yang lain. Yuk kita akhiri dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami untuk kami lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau. Dengar-dengaran akan nasihat mama dan papa, juga dengar-dengaran akan nasihat bapak ibu guru, dan juga dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami semua Roh Kudus supaya kami benar-benar terus dekat melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anak, Tante bacakan pertanyaan firman Allah yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan khusus untuk kelas kecil sampai kelas 2 SD, kelas Musa, kelas Yosua, kelas Matius. Siapakah nama Raja Israel tersebut? Kelas Markus, kelas 3 dan kelas 4. Siapakah nama nabi yang diutus Tuhan untuk menunjukkan dosa Raja Israel tersebut? Pertanyaan kelas Lukas, kelas 5, kelas 6, dan Daud SMP. Kisah ini terdapat dalam kitab Samuel pasal dan ayat berapa ya anak-anak? Sekian dulu dari Tante. Terima kasih.